banyak suatu karya yang dihasilkan dari suatu keresahan ya. Entah itu buku, video, atau mungkin cuitan-cuitan sederhana di medsos. Oke teman-teman, ini yang akan saya bahas sembari caki pagi kali ini ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Ya, seperti yang di awal video terkait keresahan. Jadi saya tuh pernah baca bukunya Raditya Dika ya teman-teman, terkait dunia menulis. Saya lupa judulnya apa. Pada intinya gini, Raditya Dika ini menulis atau membuat suatu karyanya itu ya, itu dari keresahan. Salah satunya dari keresahan. Nah, keresahan ini ya teman-teman, entah dalam kehidupan sehari-hari itu di tempat kerja, atau mungkin dalam pergaulan, atau mungkin juga di tempat tinggal gitu ya. Keresahan-keresahan hidup. Ada benarnya juga ya. Kalau saya amati, misalnya kayak komika ya, itu diawali juga atau idenya dari keresahan. Mungkin penulis-penulis lain juga sama ya. Ada ide-idenya itu diawali dari keresahan. Nah, keresahan ini mungkin yang terjadi di kehidupan masing-masing individu. Nah, ini menjadi pembelajaran penting. Artinya ketika kita berkarya, entah itu menulis buku, membuat videografi, atau mungkin membuat karya fotografi dan lain sebagainya ya, itu bisa diawali dari keresahan. Mungkin teman-teman juga sudah mengalami ya. Beberapa tulisan-tulisan saya juga, saya kan kebetulan hobi nulis di blog ya. Ya, salah satunya memang dari keresahan-keresahan yang timbul, entah dari pribadi, dari teman, atau tempat tinggal, atau mungkin tempat kerja. Dan ada banyak gitu ya, dimulai dari suatu keresahan. Walaupun kadang-kadang ya ketika katakanlah menulis sesuatu diawali dari keresahan, solusinya itu mungkin suatu hal yang biasa, bisa jadi seperti itu. Tapi minimal kita berkarya ya. Salah satu idenya itu ya, yang paling gampang itu ya dari keresahan. Memang betul. Mungkin peneliti juga ya, dari masalah timbul itu ya dari keresahan-keresahan juga yang terjadi di sekitar. Sebagai contoh yang paling gampang nih ya teman-teman, saya jalan kaki, rajin jalan kaki maksudnya ya, pagi dan sore, berangkat dan pulang kerja. Itu kenapa? Mungkin pada awalnya memang ada tujuan lain ya, misalnya katakanlah karena pengen ngirit ongkos atau yang lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, karena ingin sehat, tapi diawali dengan suatu keresahan. Keresahannya apa? Ya misalnya kok berat badan saya gede banget ya, atau obesitas ya. Nah, dari keresahan ini ada kekhawatiran teman-teman. Wah, nanti bisa bahaya nih efeknya nih. Misalnya dari situ dulu ya, keresahan-keresahan terkait berat badan atau obesitas. Akhirnya saya harus rajin jalan kaki, saya harus sehat dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman ya, dimanapun berada, apapun itu ya jenis karyanya, mungkin salah satu ilmu ini ya, ilmu untuk mencari ide itu bisa dari keresahan ini ya teman-teman. Bisa ditiru ya, bisa ditiru buat penulis, buat vlogger mungkin, termasuk saya sendiri nih. Makanya saya yang paling ingat itu dari buku yang saya baca, itu dari bukunya Raditya Dika ini ya, mencari idenya itu dari keresahan-keresahan itu. Dan saya juga sering ya, bukan hanya buku nih, video juga diawali dari keresahan-keresahan. Nah, keresahan ini nggak harus yang dialami diri sendiri, tapi pada suatu kondisi tertentu di suatu tempat, misalnya kayak galian tambang misalnya di Parung ya, di Parung Panjang, Rumpin. Itu sebagai bentuk keresahan sebenarnya. Akhirnya saya coba membuat vlognya misalnya kayak gitu.
Jadi nggak harus diri sendiri ya. Ya bagusnya memang diri sendiri karena bisa mengetahui langsung, mengalami langsung gitu. Jadi ketika membuat suatu karya itu ya paham betul gitu. Nah teman-teman, ini hanya sebagai celoteh saja. Artinya ketika teman-teman ya buntu ide atau apapun itu, coba ulang lagi membuat list dari keresahan-keresahan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu ya, karena ini saya udah mau nyampe ya. Sebagai penutup, apapun itu keresahannya ya, kita bisa buat itu menjadi semacam berupa karya atau apa ya, yang bisa dibanggakan lah, dan itu bisa bermanfaat tentunya untuk orang lain. Sebaik-baik manusia ya adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja, salam Cake, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.